Rosa pertama Pak. Mohon. Turutkan pemerintah budaya naon anu kanggo dikembangkan di Karawang. Oke. Nanti kan ada beberapa pertanyaannya. Iya. Nanti saya jawab lebih kepada sudut atau perspektif mengenai kebudayaannya. Nah itu secara umum saya melihat dari analisis kebudayaan. Nanti takutnya jawabannya akan kok melebar kemana-mana kan kebudayaan itu tidak terbatas. Nah sebelum saya jawab, saya kasih dulu penjelasan bahwa saya menjawabnya nanti melihat dari sudut pandang atau kacamata tradisi dan budaya seperti itu. Oke, pertanyaan pertama mohon diulang tadi. Pemerintah budaya naon anu kanggo dikembangkan di Karawang. Oke. Nah sebenarnya kan kalau untuk berbicara pengembangan itu kan ada dasarnya, ada landasannya seperti itu. Terus kebudayaan itu kan bersifatnya tuh linier. Nanti linier kan jadi linier itu yang sebenarnya secara umum itu akan kembali sebenarnya akan kembali. Saya contohkan misalkan sederhana, manusia lahir tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, itu masih bayi, balita sampai ke dewasa. Nah nanti itu kalau misalkan umurnya panjang dia akan balik lagi, tubuhnya akan tua, namun kesadaran itu seperti bayi, tanda kutip pikun. Wujudnya itu berbeda, tapi substansinya sama. Kebudayaan itu seperti itu. Apa yang mau dikembangkan, otomatis kita melihat dari kultur yang ada. Misalkan, contoh kecil batik, itu salah satunya. Batik itu salah satu produk kebudayaan. Termasuk bahasa Sunda itu salah satu malah masterpiece-nya produk kebudayaan yang paling penting dan yang paling utama itu salah satunya bahasa. Nah sekarang teman-teman mulai dari SMP mungkin atau SD diajarkan kan bahasa Sunda gitu ya, walaupun nanti bahasa sendiri itu beragam karena akan sesuai dengan realitas lingkungan. Di pesisir seperti ini Sundanya, di pegunungan seperti ini gitu, karena itu berhubungan dengan iklim, berhubungan dengan realitas alam dan sebagainya. Nah saat ini yang dikembangkan sebenarnya satu yang bersifat fisik, misalkan kayak batik. Nah ini kan ada sosialisasinya, bahkan teman-teman juga kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu gitu kan dikasih ini kan ada batik dari pendidikan. Nah secara tidak langsung itu ada filosofisnya Mbak Mas akan masuk filosofi itu. Kita kan negara kita Indonesia banyak perbedaan, tapi kenapa harus konflik? Contoh kecil mengenai agama gitu loh. Batik itu berbeda tapi estetik gitu loh. Ini kan satu utuh nih warna putih, ini hitam sama putih. Batik itu saking uniknya, berbagai macam pola, tapi jadi satu keutuhan dan itu indah gitu loh. Padahal kalau batik sama polanya itu tidak akan indah, tapi kalau berbeda-beda jadi satu keutuhan itu menjadi keindahan estetika. Nah sebenarnya nilai-nilai kebudayaan itu khususnya orang Sunda secara umum itu ditaruh di beberapa produknya gitu loh, seperti bahasa kayak tadi saya sebutkan, seperti batik. Bahwa perbedaan ini menyimbolkan keharmonisan, tapi realitasnya di modern sekarang, di kosmos sekarang gitu kan, perbedaan malah jadi perpecahan. Nah seperti itu, makanya teman-teman pelajar memahami budaya itu jangan berarti dibentuk seperti itu. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Udah merasa terjawab belum? Contohnya kayak batik, terus bahasa. Usaha pemerintah mengembangkan budaya Sunda khususnya di Karawang. Oke. Untuk pengembangan dan usaha pemerintah selama ini khususnya di Sparkwood ya, itu ada beberapa event atau acara atau sosialisasi atau workshop yang memang kita notabene khusus kepada kebudayaan Sunda. Nah, nanti beragam ekspresinya berbeda-beda. Kita bisa lihat kalau berbicara kebudayaan susah juga, misalnya begini, ada tarian Jericho itu sudah yang belum tentu juga misalkan. Tapi sosialisasi yang kita lakukan khususnya untuk kebudayaan Sunda, kita juga di dinas itu ada pengembangan bahasa lokal daerah. Nanti ada workshopnya minggu depan, apa teman-teman mau datang juga gitu. Nanti dari bahasa saja itu beragam. Nanti ada kalau bahasa secara Melayu ya secara ya, ada capaian, ada puisi misalkan. Nah di Sunda pun punya pola-pola seperti itu. Kayak capon, misalkan capon pendek, gitu. Substansinya sama aja itu jenis cerita pendek. Tapi yang kultur Sundanya seperti apa? Itu yang pengembangan di bahasanya. Nanti juga ada Kak Uli yang udah lembur. Nah di Sunda itu teman-teman mungkin kalau yang lahirnya tahun 90 ya, kalau Garuk Kakak gitu ya, itu ngalamin permainan kayak gatri kayak gitu loh. Nah kita kan di zaman modern sekarang semuanya terindividukan menjadi orang politis dengan satu alat yang bernama Android.
dalam bernama gadget. Nah kita mensosialisasikan itu ke salah satunya ke guru-guru di SD, di PAUD, gitu kan. Nah terus nanti diajarkan terus untuk dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Itu contoh kecil, sebenarnya banyak banget sampai ke acara-acara seperti pagelaran kayak gitu. Tapi memang kita berangkat dari tradisi yang ada. Itu salah satunya. Di mana tempat kebudayaan di Karawang anu paling sering didatangan ke wisatawan? Mungkin mengenai tempat berarti fisik ya. Nah nanti tempat juga berhubungan sama fasilitas. Ada apa aja yang mendukung sarana kebudayaan. Nah salah satunya itu kampung budaya yang memang Pemda atau dinas sendiri yang bikin gitu kan. Nah untuk di kampung budaya sebenarnya untuk dari bangunan itu udah pola-pola bambu gitu. Terus juga ada pendopo dan sebagainya. Ada itu kan kalau teman-teman pernah ke Tasik ke daerah Mitra Bakti itu semua rumah atau warganya penduduknya rata-rata punya rumah di bawahnya itu pasti ada balong. Balong pun bahasa Indonesia namanya kang ini atau kolam. Nah kampung budaya kan menerapkan pola-pola seperti itu. Terus ada juga beberapa gedung, ada pendoponya gitu, terus ada teater arenanya. Itu yang memang diformalkan yang kita bikin. Ada yang lebih penting dari itu mas, bahwa yang perlu kita sadari di beberapa kecamatan atau tanda kutip setiap desa yang ada di Kabupaten Karawang itu memiliki sebenarnya tempat-tempat kebudayaan yang sifatnya langgar atau sanggar gitu atau padepokan. Bisa seperti Kampung Merem, misalnya di daerah apa sih Rangas Dengklok gitu. Terus di Lembah Abang Wadas Bidadu gitu. Aktivitasnya sangat banyak sekali. Itu yang bersifatnya isi rumah gitu ya, ada bentuknya, ada aktivitasnya, ada juga yang bersifatnya organisasi. Misalkan ada PSTK sendiri itu kayak menaungi seluruh sanggar tari yang di Karawang. Nanti ada semesta literasi, itu yang namanya teman-teman Persika. Itu lebih kepada sastra-sastranya, kebahasaannya gitu. Terus nanti ada lagi Jodipong, terus ada lagi Topeng Pendul salah satunya ya. Terus almarhum Jigen juga. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung adalah tempat-tempat kebudayaan. Cuman yang formal yang berhubungan dengan pemerintah dari sekian itu salah satunya adalah kebudayaan. Alasan keempat, sahawai lembaga pemerintah meneruskan kebudayaan Sunda. Oke. Kembali lagi kalau secara khususnya itu pasti dinas yang bersangkutan yaitu Dispardun kan sudah jelas dinas pariwisata dan kebudayaan. Nah kalau kita analisis sebenarnya dari Kemendikbud pusat itu termasuk dinas pendidikan di Karawang secara tidak langsung semuanya merujuk kepada kebudayaan sebenarnya. Perekonomian juga sama tata letak maksud contoh pembangunan daerah tanpa kita sadari setiap ada pintu masuk ke Kabupaten Karawang itu kan pola-pola bata. Kalau lihat nih yang di mau ke Karawang Barat, nah itu kan berangkat dari kebudayaan. Bahwa dulu itu ada candi jiwa itu dari ini bentuknya seperti ini. Akhirnya ditafsirkan jadi pura-pura untuk masuk atau keluar Kabupaten Karawang. Itu kan berhubungan dengan dinas apa gitu kan. Terus kalau bersifatnya teoritis atau program ya bisa di Parbud atau di distrik. Buktinya teman-teman diajarkan tentang budaya Sunda, ada kesenian Sunda, ada ekspor Sunda, kayak gitu kan di sekolah-sekolah. Alasan kelima, apa ya pagelaran tradisi kebudayaan Sunda nu pemerintah diselenggarakan Karawang. Oke. Nah ini sekalian saya juga mengundang nanti tanggal 3 itu ada pementasan tari di mana Tiang Subang Larang. Nanti teman-teman yang tersibuk gitu ya nonton gratis di Karangpawitan hari Sabtu tanggal 3. Itu juga salah satu pagelaran mengenai kebudayaan yang bersifatnya tari gitu. Kebetulan sekalian informasi ini tuh nama pertunjukannya atau nama sentra tari itu Damian Subang Larang. Nah Subang Larang itu nama salah satu leluhur gitu atau sepuh atau seorang pemimpin gitu kan, seorang priai atau ulama yang berjenis kelamin perempuan. Terang Sekuro tuh, kurang mungkin tuh. Nah di Sekuro kan ada makanya di Mama Adas Makam Sekuro ini kan wali sebelum Wali Songo yang 9.
gitu loh. Nah dia punya murid namanya itu Subang Larang, nah, kita akan diundang untuk pertunjukan tari. Itu salah satu ininya acaranya. Nanti juga ada wayang golek dan sebagainya gitu. Iraha wae acara pagelaran eta diselenggarakeun tanpa saubur di hari besar wae. Nah untuk acara teh sebenarnya mah itu setiap bulan tuh ada kan. Setiap bulan ada, cuman beda porsi. Nah contoh nanti tadi kan Nabi bilang tentang Subang Larang. Subang Larang itu nanti sepanjang tahun itu dari 2018 itu sampai 19 akhir itu yang sudah pasti itu sekitar ada 5, karena ini maksudnya pertunjukan akbar, pertunjukan besar yang kelasnya itu sekelas provinsi gitu. Nah ini juga perlu disadari ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya begini, kalau ada pertunjukan yang sekelas nasional, oh berarti yang presiden datang melibatkan semua orang. Nah itu bisa tahu sekali. Pertunjukan provinsi kemungkinan 5 atau 10 gitu ya, kalau tahun berarti sebulan tuh ada terus kan. Ada juga yang sifatnya kabupaten, yang hanya kabupaten Karawang aja gitu, itu bisa setiap bulan gitu. Dan beragam, berbeda-beda. Tidak hanya tari, tidak hanya jaipong, tidak hanya golek gitu, tidak hanya teater, jadi beragam. Jadi setiap kalau memang kita mengikuti agenda yang ada, itu setiap 1 bulan pasti ada terus. Gitu. Cuma frekuensi kelasnya aja berbeda-beda. Ketujuh, naon wae perbedaan atau perubahan antara perkembangan budaya Sunda zaman baheula jeung zaman ayeuna. Oke. Nah, ini lumayan ini ya pertanyaannya. Perlu kita sadari bahwa zaman salah satunya, terus juga pola hidup kita itu karena saking multi ya dan terlalu instan, akhirnya kita tuh tanpa disadari sudah melepaskan ke kebudayaan dulu. Nah, perbedaan itu kita bisa lihat dari struktur etika, struktur estetika. Etika ini dibagi antara moralitas gitu, antara pokoknya dari unsur-unsur itu banyak sekali. Contoh, misalkan dari unsur etika, tanpa disadari, mungkin misalnya dengan adanya tanda kutip mal-mal besar gitu, kebudayaan kita hilang. Contoh, bilang hanya ya kakak Rai atau kakak mama kakak kita, kalau kita belanja ke pasar tradisional itu muncul kebudayaan kita yang dimana ada dialog. Contoh, ibu kamana wae jadi cara beli gitu kan, Bu Haji kumaha kabarnya, terus harga bawang seberapa kilo, oh itu harga nanti 20.000, kumaha amun 15.000, oh jadi. Nah itu secara tidak langsung adalah kebudayaan kita karena kita tuh polanya komunikasi gitu. Nah sekarang kita semuanya masuk langsung dibanderol sekian. Setelah ke kasir malah ditawarin lagi sekali aja berpulsa, ini lagi diskon gitu. Nah kita itu pola-pola untuk berdialog, berkomunikasi itu sudah terputus. Kalau kebudayaan Sunda yang paling terpurba, salah satu di Baduy, itu yang masih bertahan banget itunya, malah ada sistem kepercayaan. Ini saya baru berbicara tentang satu contoh objek loh, tentang dagang ya. Mau beli sekian, kayak duta irawe. Nah, kita kalau misalkan ke mall itu sudah tidak berlaku. Dulu kalau misalkan teman-teman kami masih sekolah SD gitu ya, ulin ke mana haus masih bisa minta rumah salah ke kawasan mana. Sekarang perlu kecurigaan. Masjid aja dulu itu terbuka untuk siapapun. Ini dalam struktur religiusitas nih. Masuk ke masjid itikaf boleh, sekarang semua dikunci. Nah itu pengaruh urbanisasi. Maksud urbanisasi itu semua manusia tanda kutip dari Jawa, dari mana, dari Medan, dari Sumatera, dari Kalimantan bercampur ke sini, akhirnya multikultur. Perbedaan itu. Nah mereka mau tidak mau menyesuaikan kan? Itu baru satu sudut pandang. Belum masalah dialog etika. Kalau di Sunda kita bilang mohon dari mana, gitu kan, misalnya. Nah kalau berbicara dengan orang luar lain, ekspresi dialognya kasar itu seakan-akan kita dianggap tidak beretika. Padahal itu kebudayaan kita. Si anjing kan, gitu ya. Apalagi kalau lebih kasar, goblok orang gitu. Nah kalau ini diekspresikan di luar daerah Karawang, orang nyangkanya kita tanda kutip oh lagi emosi, oh lagi marah, oh begini gitu. Itu bahasa. Dulu masalah kepribadian instan itu, maksud instan itu begini mas. Contoh ya, kita dulu tuh masak nasi goreng aja, kita mengalami bagaimana baiknya bawang.
bagaimana mengupas cabai misalkan, terus jahe itu seperti apa, terus diulek di batu, tangan kita merasakan bagaimana menyentuh itu batu, bagaimana tangan kita merasakan menyentuh itu kayu. Kalau misalkan cuek itu dari kayu atau dari batu, kita merasakan menyentuhnya. Sekarang serba diinstankan, cukup putih selesai. Nah, gitu. Di satu sisi yang bermudah sekarang semuanya membantu sebenarnya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Yang lebih parah lagi persoalan kebudayaan, salah satunya kan adalah agama bisa produk budaya atau sebaliknya, nah, gitu. Nah, persoalan religiusitas saja yang kasarnya orang dulu gitu, kalau ada masalah apa, entah itu pernikahan, entah itu mau jual beli tanah atau masalah apapun itu yang sifatnya penting, itu pasti nanya ke masyarakat. Mau nanya dulu, ada hitungannya dulu, mau nanam apa-apa ada hitungannya dulu, kayak gitu. Bahkan ada masalah pribadi aja, bukan misalnya akan pacaran atau ada masalah apa tugas di sekolah misalnya, kalau nggak nanya pasti, kalau nggak paham pasti nanya ke bapak, ke ibu. Sekarang cukup yang satu kenalan, gitu loh. Kalian pegang ini selesai. Orang-orang Sunda murba dalam pengertian tradisi itu orang tua, itu ada persoalan tuh bangun malam-malam, entah itu hening, gitu loh, meditatif atau beribadah. Sekarang kita bangun kalau nggak ke toilet buka HP. Jadi seakan-akan itu adalah tubuh kita yang tidak terpisahkan gitu loh, kayak sesuatu banget gitu. Padahal itu merusak kebudayaan kita. Tanda kutip bila mana kita tidak bisa menyikapinya. Yang bernama ini tuh di satu sisi akan membantu, di satu sisi akan membunuh. Dan ini juga adalah produk kebudayaan. Pertanyaan terakhir, ngobrol budaya Sunda zaman baheula jeung ayeuna berubah. Nah, sebenarnya tidak hanya budaya Sunda, semua kebudayaan sudah berubah. Jadi, kalau teman-teman mewajari ya, ini secara umum, zaman itu ada zaman klasik. Saya juga bingung menjelaskannya. Kan ada zaman Renaissance, zaman kegelapan gitu, terus zaman pencerahan, zaman modern, terus sampai ke zaman sekarang itu malah udah akhir dari zaman postmodern. Nah, setelah postmodern itu berhubungan dengan teknologi dalam pengertian robot. Nah, karena pengertian robot itu instanisasi. Bila terjadi instanisasi, maka tubuh budaya maritim, bahwa ada kelautan, ada sungai dan sebagainya, akhirnya dirusak. Jadi tempat wisata, jadi tempat sampah dan sebagainya kan. Nah, itu tidak dipulihkan lagi sama bangsa kita. Ini saya secara umumnya nih, seluruh banyak banget. Dan tugasnya itu sebenarnya ya teman-teman dari sekolah ini untuk memulihkan itu generasi muda. Kalau pertumbuhan masyarakat Sunda di segala bidang itu maju atau enggak? Maju dalam pengertian fisik. Masyarakat umumnya, ini pun nih bahasanya agak kasar, orang bisa saja orang kalau dengar nggak suka ya. Mereka baru kepada kesadaran materialis empiris. Empiris itu pengalaman, materi itu fisikal. Seakan-akan Nunda pakai pangsi, pakai ikat, seakan-akan itu udah merasa Nunda banget. Sebenarnya tidak hanya fisikal, itu batinnya sekarang itu. Contoh, orang Sunda kalau lihat orang tua itu pasti nunduk. Yang bilang punten, badai lewat, itu di payunnya ya, badai nawaran tuang atau naon, pasti bilang ulang. Berarti ada kesadaran yang hormat. Nah sekarang rata-rata berikat berpasti kakolot surangnya ngelawan kayak gitu loh. Contoh kecilnya belum ke yang lain, bersosialisasi, berkebudayaan itu jadi ambigu. Penampilan begini tapi tinggal aku begitu, nah gitu loh. Dan keambiguan